Problem tidak pernah membuat iman kita menjadi rapuh. Bahkan kadang-kadang problem membuat iman kita jadi strong. Yang membuat iman kita tuh kandas karena kita menempatkan uang di atas Tuhan. Manfaat daripada memberi. Memberi adalah obat penawar dan racun mementingkan diri sendiri. Memberi adalah alat menyunat hati kita supaya gak materialistis. Daging ini kalau terus menerima, lama-lama jadi besar dan kemudian jadi penyakitan. Makanya saya senang sekali Tuhan kasih keadilan. Ada satu lubang di depan, ada satu lubang di belakang, dan input sudah output. Hal yang sama. Kalau kita terima, belajar membagi. Supaya apa? Supaya jangan jadi racun. Makanya kalau kita pagi-pagi habis sarapan, biasa perut kita mulai mules. Kita ke belakang, setelah dari belakang kita rasa lega banget. Tapi apa yang terjadi kalau perut kita mulus, kita simpan, kita diamkan, 1-2 hari akan kita menderita. 1 minggu kemudian kita bisa mati. Bisa jadi racun kalau yang ada di dalam ini sampah-sampah yang dikeluarin. Sama hal kalau kita lagi disupirin orang, duduk di belakang. Apalagi kalau jalannya berliku-liku, pasti kita mual pengen muntah. Nah, ketika kita tahan, itu akan tambah pusing. Tapi kalau kita minta tolong supir untuk berhenti sejenak dan kita keluarnya tumpahkan, maka hal ini membuat kita jadi lega. Keringat dingin kita akan kembali back to normal. Hal sama, ada hal-hal di mana kita itu harus belajar untuk keluar, membagi, jangan selalu menyimpan. Akan jadi racun buat diri kita, akan jadi kesombongan, akan jadi kejahatan. Dengan kita memberi itu menolong hati kita supaya tetap murni, supaya tetap tulus, tetap genuine di hadapan Tuhan dan kepada sesama, agar kita tetap jadi berkat bagi mereka. Di sini saya senang sekali ada jemaat Makedonia, di mana dihujani kasih karunia Tuhan. Jemaat Makedonia dihujani kasih karunia Tuhan bukan karena dia bikin mujizat yang banyak, bukan karena dia merintis banyak gereja atau menjaga banyak jiwa-jiwa. Ternyata jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang dimana ketika mereka mengalami problem besar, problem banyak, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dan kemurahan. 2 Korintus 8 ayat 1-2. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan tentang kasih karunia yang dianugerahkan pada jemaat-jemaat Makedonia. Jadi jemaat Makedonia dihujani kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, kemampuan ilahi dari Tuhan. Ternyata kalau ada akibat, pasti ada sebabnya dulu. Sebabnya selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Jadi mereka dicobai dengan berat, tapi mereka gak mengeluh. Mereka tetap mengalami sukacita yang besar. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat Makedonia sedang mengajarkan kepada kita semua. Jemaat Makedonia itu di daerah Yunani. Di situ adalah orang non-Yahudi, tapi mereka adalah orang yang menerima keselamatan. Dan ketika mereka menerima keselamatan, mereka belajar untuk selalu membagi. Sekalipun mereka sulit, sekalipun mereka sedang dalam keadaan kekurangan. Dan yang menarik, ternyata jemaat Makedonia sedang menginspirasi kita semua. Problem yang besar bukan merupakan penghalang untuk kita menolong orang lain. Problem yang banyak bukan merupakan hambatan untuk kita membantu sesama. Bahkan kekurangan bukan merupakan hal yang membuat kita mengecangkan ikat pinggang agar kita bisa menolong yang lain. Itulah sebabnya kenapa jemaat di Makedonia dihujani kasih karunia. Bagaimana hati Tuhan tidak pecah, bagaimana hati Tuhan tidak iba, bagaimana Tuhan tidak meninggalkan singgasananya, tahtanya, dan segera menolong kita dalam keadaan susah, dalam keadaan berkekurangan. Kita masih bisa bantu menolong sesama, memberkati musuh-musuh. Inilah yang membuat hidup kita akan berjalan terus naik, tidak menjadi turun, jadi kepala tidak menjadi ekor, menjadi terdahulu dan tidak menjadi kemudian, dan
Ada kemungkinan besar di kemudian hari orang-orang yang Anda tahu yang sulit untuk membagi, yang hidupnya untuk diri sendiri, mereka akan gantian. Kamu yang susah, kamu yang berkekurangan akan menolong mereka, akan membantu mereka, akan memimpin mereka, akan menolong mereka. Suatu hal yang begitu luar biasa ketika kita punya hati yang murni dan kita bisa punya hati yang membagi. Jadi kita belajar ada 4 manfaat dalam hidup. Yang pertama, memberi ada suatu perbuatan kasih. Yang kedua, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Jangan puas kalau kita menerima, tapi puaslah kalau kita bisa memberi. Jangan bangga kalau kita diberkati, banggalah kalau kita bisa memberkati. Jangan senang kalau kita sukses, senanglah kalau kita bisa mensukseskan orang lain. Jangan puas kalau kita punya tempat tinggal, puaslah kalau Anda bisa memberi tempat tinggal bagi orang lain. Jangan senang kalau Anda itu lulus S1, senanglah kalau Anda bisa meluluskan orang lain S1. Dan yang ketiga, manfaat memberi, ukuran yang kita pakai untuk memberi akan diukurkan kembali kepada kita. Dan yang keempat, memberi adalah obat penawar dan racun mementingkan diri sendiri. Memberi menyunat hati kita sebagai materialistis, sehingga kita jadi orang yang murni, jadi orang yang ada di hati Tuhan, dan bahkan menjadi berkat bagi sesama. Kita belajar di part pertama ini tentang financial freedom, setia memberi, dan minggu depan kita akan belajar bagaimana hebat menerima. Dan 2 minggu akan datang kita akan belajar bagaimana bijaksana mengelola. Tuhan Yesus memberkati.